I could wait 1,000 days. You never wait for me, even when I ran away. You're all that I could see when I could. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan membahas artikel mengenai stres dan modulasi kekebalan pada ikan. Dampak stres pada sistem kekebalan dan kesehatan. Stres merupakan situasi individu menjadi sasaran tantangan yang dapat mengakibatkan bahaya nyata atau simbolis untuk integritasnya. Respon stres dapat dilihat dengan perubahan gen dan protein, metabolisme, energi, kekebalan, endokrin, saraf, dan perubahan perilaku. Respon stres adalah bahwa reorganisasi metabolik dapat mempengaruhi efisiensi fungsi lainnya di antara sistem kekebalan. Hewan yang stres dapat mengalami penekanan kekebalan. Stres dapat diinduksi oleh rangsangan kognitif, yaitu melalui persepsi atau sensorik sistem saraf, dan non-kognitif, sebagian besar fisik yang tidak didapat. Stresor menginduksi efek supresi atau merugikan, tetapi juga respon aktif. Oleh karena itu, penyelesaian peristiwa kompleks ini akan bergantung pada perjalanan waktu, respon yang diinduksi, dan stresor. Dalam hal respon imun dan inflamasi yang dipengaruhi oleh stresor, beberapa ciri khas meliputi penyusutan timus, limpa, atau struktur limfatik lainnya dalam tubuh, perubahan jumlah dan distribusi sel darah putih dalam tubuh, atau munculnya pendarahan atau borok di saluran pencernaan. Stres dan patologi. Hewan stres sama dengan sakit. Artinya hewan yang mengalami stres sebelumnya dapat terserang penyakit sehingga mengurangi kemungkinan fungsi pertahanan kekebalan. Akibatnya patogen bertindak dengan baik. Yang berikutnya ada stres air rendah, meningkat kadar sirkulasi kortisol. Artinya stres air rendah memiliki peningkatan kadar sirkulasi kortisol pasca paparan patogen dan meningkatkan aktivitas lisosim, di mana kortisol merupakan hormon stres karena sering muncul jika tubuh mengalami stres, dan lisosim adalah aktivitas lisis. Berikutnya, konsentrasi kortisol tidak berkorelasi dengan aktivitas lisosim atau jumlah bakteri, namun aktivitas lisosim berkorelasi positif dengan konsentrasi bakteri darah. Berikutnya yaitu jenis-jenis stres. Stres atau stresor dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang berbeda, yaitu asal atau sumber dan persepsi atau durasi. Berdasarkan klasifikasinya, jenis-jenis stresor dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fisik atau lingkungan. Fisik atau lingkungan merupakan cedera, manipulasi, atau penanganan yang bersifat fisik dan terkait dengan kualitas air, seperti suhu, oksigen terlarut, senyawa nitrogen, salinitas, pH, keberadaan bahan kimia, kontaminan, dan keberadaan patogen. Yang kedua yaitu sosial dan simbolis, yaitu persepsi dan penilaian ancaman yang menyebabkan tanggapan yang sama seperti stres fisik. Kemudian yang ketiga yaitu stresor akut dan kronis, yaitu tantangan jangka pendek dengan intensitas tinggi. Pada stres akut, sistem kekebalan tidak terpengaruh secara serius karena respon otot dan kardiovaskular yang cepat sedang berlangsung dan fagositosis tetap aktif. Stres kronis biasanya lebih lama dan pergantian metabolisme energi untuk mengatasi stresor sehingga membutuhkan banyak energi untuk stres.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang efek stres pada fungsi kekebalan tubuh. Yang pertama, meningkatkan imunitas humoral bawaan seperti peningkatan kadar lisosim dan protein C3 setelah stres akut atau peningkatan jumlah leukosit tipe mieloid di peritoneum setelah injeksi bakteri intraperitoneal. Yang kedua, stres mengurangi jumlah sirkulasi B limfosit dan menurunkan respon antibodi. Yang ketiga, stres karena suhu air bervariasi memicu perubahan kortisol plasma, osmolalitas dan berat badan, aktivasi berkepanjangan dari sumbu HPI, mengurangi kadar IgM, dan meningkatkan kerentanan terhadap noda virus. Pengobatan stres dan kortisol telah terbukti meningkatkan kerentanan terhadap infeksi parasit. Yang keempat, stres menyebabkan perubahan jumlah sel dan pola lalu lintas dalam distribusi sel darah putih. Karena perlindungan kekebalan yang efektif memerlukan perekrutan leukosit di tempat yang terkena. Yang kelima, pada distribusi jaringan, stres akut meningkatkan jumlah makrofag teraktivasi di kulit, peningkatan aktivasi sel T, dan peningkatan perekrutan sel T, pengawasan di kulit. Yang keenam, mengenai aktivasi. Stres akut menghasilkan peningkatan jumlah leukosit yang bersirkulasi. Hal ini terkait dengan aktivasi sistem saraf simpatis dan pelepasan katekolamin. Sel darah, termasuk eritrosit dan leukosit, dimobilisasi sebagai bagian dari respon akut. Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan neuroimunoendokrin, hormon pengatur imun. Respon stres didorong oleh jaringan yaitu 3 sistem regulasi endokrin saraf dan kekebalan terlibat secara mendalam. Pertama, sumbu hipotalamus, hipofisis, internal, respon neuroendokrin terhadap stres setelah persepsi oleh sensor sistem saraf melibatkan sekresi langsung hormon pelepas kortikosteroid CRH oleh nukleus preoptik hipotalamus. Pelepasan kortisol pada sistem kekebalan telah dilakukan, tetapi lebih sedikit pekerjaan yang dilakukan pada prekursornya. Adalah CRH dan peptida proopion, melanokortin, ACTH dan MSH. Ekspresi CRH terlokalisasi pada sel kromafin, sel yang mensekresi adrenalin yang menyarankan suatu sistem untuk secara lokal menyempurnakan hasil dari respon stres yang dimulai secara terpusat. CRH memainkan peran autokrin dan parakrin penting dalam respon imun awal pada tingkat usus pada tahap larva ikan dan menginduksi sejumlah perubahan limfosit seperti peningkatan adhesi, agregasi, penekanan proliferasi, dan aktivitas NK. ACTH mengaktifkan sel internal untuk melepaskan kortisol, meningkatkan ekspresi sitokin. ACTH
menginduksi peningkatan aktivitas ledakan pernapasan di fagosit pada sistem kekebalan. Stres kepadatan tinggi menginduksi penurunan kadar komplement bersama dengan kortisol yang tinggi pada ikan air tawar. Kortisol menekan ekspresi sitokin dalam makrofag terisolasi. Kortisol menghambat apoptosis neutrofil dan jumlah granulosit meningkatkan ketika kadar kortisol tinggi dan beberapa proses ditekan oleh kortisol agar cepat, seperti halnya fagositosis akan aktif untuk melawan patogen. Kortisol menekan ekspresi sitokin dalam makrofag terisolasi pada tingkat genomik ketika makrofag diobati dengan LPS plus kortisol. Ekspresi gen yang terlibat dalam proses inflamasi sebagian besar diatur ke bawah dan beberapa aktivitas seluler dasar, metabolisme energi, biosintesis protein, dan sitoskeleton dipulihkan. Yang berikut persarafan simpatik dan sumbu SC. Modulasi respons imun langsung terhadap stresor oleh sistem saraf membawa pesan imun sering dapat berinteraksi dengan reseptor neurotransmitter yang memodulasi jalur saraf yang memediasi respon fase akut. Katekolamin menginduksi perubahan signifikan pada jaringan kekebalan ikan. Sistem saraf simpatik dapat menjadi penghambat dan antiinflamasi. Serotonin telah dikaitkan dengan episode stres pada vertebrata yang mengarah ke efek supresif. Kadar serotonin yang tinggi dalam sirkulasi perifer selama stres dapat mempengaruhi respons sistem kekebalan. Sumbu somatotropik dan hormon tiroid. Hormon GH dan prolaktin termasuk pemasok dan pemulih ikan setelah stres. Prolaktin dan GH terlibat dalam osmoregulasi dan ekspresi gen, dan kadar protein plasmanya berubah setelah stres osmotik. GH dapat memodulasi sistem kekebalan, mempengaruhi fungsi humoral dan seluler. GH merangsang berbagai respon imun seperti fagositosis, peningkatan produksi imunoglobulin, peningkatan kapasitas bakteriolitik, leukosit dalam darah, dan organ imun.
dan peningkatan aktivitas hemolitik dari jalur komplement alternatif. Hormon tiroid pada ikan berperan dalam respon hormonal terhadap stresor. Stres mengakibatkan penipisan energi, penekanan kekebalan, dan rendahnya kadar hormon tiroid. Berikut adalah opioid. Kontribusi opioid terhadap respon imun dapat dikaitkan dengan sistem pertahanan primitif, di mana membawa pesan umum akan diaktifkan dalam respon fase akut untuk melawan mikroba, dan oleh karena itu, opioid dapat berperan dalam stimulasi awal mekanisme saraf dan imun. Stresor sosial yang menyebabkan penekanan kekebalan seperti dominasi atau agresivitas juga dimediasi oleh opioid. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang koneksi terbalik sitokin pengatur neuroendokrin. Sistem saraf, endokrin, dan kekebalan tubuh melibatkan sitokin dalam mengatur endokrin. Artinya hubungan multilateral antara sistem saraf, endokrin, dan kekebalan melibatkan sejumlah molekul dari sistem kekebalan, yaitu sitokin, yang memiliki kemampuan untuk mengatur aktivitas endokrin dan memiliki peran aktif dalam mengatur hormon stres. Berikutnya, jaringan hipotalamus dan hipofisis telah terbukti memproduksi TGF, IL-10 dan IL-18. Dan yang terakhir, pelepasan sitokin artinya merespon stres, di mana selama inflamasi, pelepasan sitokin seperti TNF, IL-1, IL-6, dan IL-12 menghasilkan aktivitas respon stres. Respon neuroimun endokrin terintegrasi terhadap stresor. Hormon stres yang dilepas selama episode stres membantu mempersiapkan sistem kekebalan tubuh, di mana persepsi stres oleh otak berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Neuroimun endokrin tampaknya menjadi mekanisme kunci untuk membangun respon stres yang terintegrasi dan lengkap. Ginjal kepala berfungsi dalam mengatur respon stres, seperti memusatkan pembangunan respon terhadap stres, interaksi antara sistem saraf, endokrin, dan kekebalan yang paling mungkin terjadi, sehingga memberikan peluang untuk mekanisme regulasi silang di jaringan. Respon adaptif terintegrasi mendorong sistem kekebalan untuk menghambat dan menghancurkan patogen yang menyerang. Jaringan endokrin bertanggung jawab atas sejumlah respon yang terkait dengan reorganisasi sumber energi dan modifikasi metabolisme selanjutnya, membangun respon stres untuk beradaptasi dan mempersiapkan respon untuk tantangan di masa depan. I could hardly walk on my